Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Cayaningrum. Saya dari Universitas Padasakti Bekasi, jurusan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Inggris. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah tentang Basic English Grammar. Sebelumnya, apakah ada yang tahu grammar itu apa sih? Jadi di sini dituliskan bahwa grammar adalah sistem dari pembahasaan, sistem dari bahasa. Grammar is system of language. People sometimes describe grammar as the rules of the language, but in fact no language has rules. Jadi grammar itu sebenarnya bukan aturan, tapi dia adalah sistem dari pembahasaan itu. Apa saja sih grammar itu? Jadi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah nouns atau kata benda. Pengertian lebih rincinya adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan juga ide. Nouns ini terbagi menjadi beberapa kelompok lagi. Yang pertama ada common nouns atau kata benda umum. Kata benda spesifik yang biasanya merujuk pada seseorang, benda, atau tempat. Common nouns tidak menamai apapun secara spesifik, maka penulisannya tidak dengan huruf kapital, kecuali dia berada di awal kalimat. Contoh di sini ada singer, tower, restaurant, theme park, zoo, atau mountain. Lalu yang kedua ada proper nouns. Proper nouns itu artinya kata benda yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau khusus. Kata benda yang dimaksud ini lebih dari satu kata, bisa lebih dari satu kata. Biasanya kata benda ini lebih fokus pada nama tempat atau lokasi, nama orang, atau benda-benda tertentu. Misalkan di sini, Joko Widodo is one of the best president in the whole world. Jadi, proper nouns-nya ada Joko Widodo dan presiden. Lalu, yang ketiga, ada singular nouns. Artinya adalah kata-kata yang jumlahnya hanya satu, di mana semua kata benda merujuk pada satu orang, tempat, benda, maupun ide. Contohnya ada, he is a teacher. I saw a bear at the zoo. Lalu yang keempat, ada plural nouns. Artinya adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih dari satu. Pada umumnya dibentuk dari kata benda tunggal dengan memberikan tambahan s atau es pada kata bendanya. Contohnya ada gas ditambahkan menjadi gases, box menjadi boxes, key menjadi case, boy menjadi boys. Lalu yang berikutnya ada collective nouns, artinya kata benda yang dibentuk oleh kata benda tunggal yang terdiri lebih dari satu, misalkan sebuah kelompok, begitu maksudnya. Contohnya di sini ada band, vlog, group, class, family, jury, audience, army, dan teams. Di sini contohnya, contoh kalimatnya ada because we practice a lot, our team won the debate. Lalu yang keenam, ini yang terakhir. Artinya yang terakhir ada masculine and feminine nouns. Masculine nouns adalah kumpulan kata yang ditunjukkan untuk anak laki-laki, pria dewasa, dan hewan jantan. Sedangkan feminine nouns adalah kumpulan kata yang ditunjukkan untuk anak perempuan, wanita dewasa, dan hewan betina. Contohnya maskulinnya boy, feminimnya girl. Lalu man, woman, prince, princess, waiter, waiters. Gitu. Lalu yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pronoun atau kata ganti. Arti dari spesifiknya adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam bahasa Inggris, dan pronoun terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya.
Yang pertama ada personal pronouns, artinya adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Di sini contohnya ada my name is David. I am the youngest in the family. I have a cat. It's called Lily. Lalu yang kedua ada reflexive pronouns. Artinya adalah kata ganti subjek yang digunakan menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Di sini contohnya ada myself, yourself, herself, himself, atau itself. Selalu menunjukkan pada satu individu, makhluk hidup. Contoh kalimatnya di sini ada Michelle is looking at himself in the mirror. Jadi Michelle melihat dirinya sendiri di kaca. Lalu berikutnya ada interrogative pronouns yang artinya kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya ada who, whom's, which, whose, dan what. Contoh kalimatnya ada who's talking to, what is the time, what's your name, seperti itu misalnya. Lalu yang berikutnya ada demonstrative pronouns, yang artinya kata keterangan yang menggunakan parameter number dan distance, jumlah atau jarak. Nouns yang digantikan pada umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Kata ganti bahasa Inggris ini antara lain ada this, that, this, those. Contohnya ada that is John's house. This is my house. What is this? Itu adalah kalimatnya. Lalu berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang adjektif atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan nouns atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep yang abstrak. Di sini ada adjective ending. Adjective ending adalah kata sifat yang memiliki akhiran yang berbeda. Beberapa kata sifat ada yang berakhiran full, less, y, if, ing, ly, dan sebagainya. Contoh kalimatnya di sini ada a useful tool, a carless driver, a daily newspaper. Gitu. Lalu di sini ada kinds of adjective, menggambarkan kualitas kata atau benda. Seperti di sini contohnya ada a cold drink. Minuman ini dingin, jadi kualitas airnya itu dingin. Dan di sini juga ada adjective of origin atau kata sifat asal, misalkan an Indian temple dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada comparison of adjective. Maksudnya adalah perbandingan kata sifat. Di sini ada contohnya ada clean, cleaner, dan cleanest. Maksudnya, jadi kalau diartikan clean itu bersih, cleaner itu sangat bersih, cleanest itu paling bersih. Sama halnya dengan hot, hotter, dan hottest, itu sama artinya. Lalu berikutnya ada determiners. Artinya adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan nouns untuk membatasi makna noun tersebut. Yang pertama di sini ada demonstrative, yang artinya adalah penunjuk. Contohnya ada this, that, this, those. Contoh kalimatnya ada I'm selling those books. Lalu yang kedua ada interrogative determiners, artinya adalah pertanyaan. Di sini contoh kalimatnya ada what, which, whose. Contohnya ada what time is it? Which doll is your favorite? Begitu. Lalu yang ketiga ada possessive determiners, artinya adalah kepemilikan. Di sini ada kalimatnya ada my, yours, his, her, it, our, their.
Contoh kalimatnya ada, is this your house? Dia bertanya tentang kepemilikan rumah. Gitu maksudnya. Lalu yang berikutnya di sini ada verbs and tense. Artinya adalah kata kerja. Untuk kata kerja yang pertama di sini ada the simple present tense. Pastinya udah pada tahu, artinya adalah menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Misalnya di sini ada Mary enjoys singing. Cows eat grass. Sapi itu sedang memakan rumput. Gitu. Lalu yang kedua ada to be. To be itu ada 3, ada am, is, dan are. Maksudnya tujuannya adalah untuk menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya misalkan, it is very hot today. Lalu yang ketiga ada the present progressive tense. Bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Di sini contohnya ada I'm playing chess with my friends. What's happening? Itu yang digarisin adalah the present progressive-nya. Lalu yang berikutnya ada the present perfect tense. Adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya di sini ada it has not rained for months. Lalu yang berikutnya ada di simple past tense, artinya adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau juga. Contohnya ada I booked a new camera last week. Lalu ada contoh yang kedua, dinosaur lived millions of years ago. Gitu. Lalu yang keenam ada regular and irregular verbs. Artinya dari regular verbs adalah kata kerja yang beraturan yang biasanya berakhirannya itu ed, dan irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya di sini, yang pertama contoh dari irregular verb adalah Mom opened the door for us. Lalu yang irregularnya, I put some sugar in my coffee. Lalu yang berikutnya ada was and were. Was adalah bentuk lampau sederhana dari am dan is. Gunakan was dengan kata ganti I, he, she, dan it. Lalu were adalah bentuk lampau dari are. Gunakan were pada kata ganti you, we, dan they. Example, contohnya misalnya, Sue was at the library this morning. The Romans were brave soldiers. Lalu yang ke-8 ada the past progressive tense. Artinya adalah tense yang digunakan untuk membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung pada momen tertentu di masa lalu. Kegiatan tersebut sudah dimulai, namun belum selesai pada waktu itu. Misalnya di sini ada Miss Mai was cleaning the chalkboard. Miss Mai sedang membersihkan papan tulis. Baik, pembicaraan kali ini sudah selesai. Sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.